Halo pemirsa JPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Mona Azharinisak dalam Kominfo Newsroom. Pemirsa, informasi pertama kami awali dengan Ibu Negara Iriana Joko Widodo yang menyerukan bahwa pelaku tindak kekerasan seksual harus dihukum dengan seberat-beratnya. Hal tersebut disampaikan oleh Ibu Negara dalam pertemuannya dengan sejumlah penyintas pada Selasa 21 Desember 2021. Ibu Negara Iriana Joko Widodo didampingi istri Wakil Presiden Wuri Ma'ruf Amin bersama anggota organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju menemui penyintas tindak asusila pada Selasa 21 Desember 2021. Pertemuan berlangsung dengan 12 orang penyintas di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Bandung Barat. Seusai bertemu para penyintas, Iriana mengaku sedih atas musibah yang terjadi pada penyintas tindak asusila. Pihaknya berharap agar pelaku tindak asusila maupun kekerasan seksual ditindak tegas dan dihukum berat. Saya sama Ibu Wapres, Ibu Ketua Umum UASE, juga Ibu Gubernur sudah melihat kondisi korban penyintas asusila. Tadi saya lihat sehat semua, senang. Saya tengok sama Bu Wuri. Makanya untuk hukum harus ditindak tegas dan keras, dan juga pelaku dihukum seberat-beratnya sesuai kelakuannya. Saya sebagai perempuan sangat sakit sekali saya. Nanti semoga tidak ada korban-korban yang lain. Pemirsa, informasi selanjutnya dalam momentum peringatan Hari Ibu tahun 2021 ini, Menteri Sosial Republik Indonesia Tri Risma hari ini mengajak seluruh kaum ibu dan perempuan yang ada di Indonesia untuk terus bekerja melakukan hal positif yang berguna bagi lingkungan serta bangsa dan negara. Berikut liputannya. Setiap tanggal 22 Desember selalu diperingati sebagai Hari Ibu Nasional. Tentunya ibu ataupun kaum perempuan merupakan salah satu kunci kemajuan negara. Dalam peringatan Hari Ibu tahun 2021, Menteri Sosial Republik Indonesia Tri Risma hari ini menyampaikan harapan kepada seluruh perempuan Indonesia agar momentum Hari Ibu tahun 2021 ini bisa menjadi renungan untuk kaum ibu agar terus bekerja dan bermanfaat bagi keluarga dan juga seluruh masyarakat Indonesia. Dengan terus bekerja, maka akan dapat membangkitkan semangat seluruh generasi penerus di pelosok penjuru negeri. Perempuan berdaya, Indonesia maju. Tanggal 22 Desember, kita selalu memperingati Hari Ibu Nasional. Momentum Hari Ibu tahun ini kita harapkan menjadi refleksi dan renungan terus-menerus bagi kita semua, para kaum ibu, untuk terus melakukan kerja-kerja yang bermanfaat, terutama bagi kaum perempuan, bagi keluarga kita, dan seluruh masyarakat Indonesia tercinta. Dengan semangat, dedikasi, disertai ketulusan cinta kepada tanah air sebagai warisan yang akan kita berikan kepada generasi penerus bangsa, maka kerja-kerja bagi kita akan bisa membangkitkan seluruh generasi penerus di pelosok penjuru negara kita tercinta. Sementara itu pemirsa, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Bintang Puspayoga menegaskan bahwa peringatan Hari Ibu Nasional ini berbeda dengan Mother's Day yang diperingati seluruh dunia. Peringatan Hari Ibu Nasional merupakan momentum untuk memperingati atau mengingat kembali perjuangan perempuan Indonesia. Dalam peringatan Hari Ibu tahun ini, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Bintang Puspayoga mengajak untuk menanamkan dalam diri bahwa perempuan Indonesia adalah sosok yang kuat, tangguh, dan berdaya.
sosok yang berani bermimpi dan memimpin serta saling mendukung dan menginspirasi. Dengan mengangkat tema Perempuan Berdaya Indonesia Maju dan tagline Perempuan Tangguh di masa pandemi, Menteri PPPA juga mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk memberdayakan perempuan dengan terus menggelorakan semangat kesetaraan dimanapun berada. Sejalan dengan semangat tema tersebut, saya tidak pernah lelah mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk memberdayakan perempuan dengan terus menggelorakan semangat kesetaraan dimanapun kita berada. Bagi saudara-saudaraku di seluruh Indonesia, marilah kita tanamkan dalam diri kita, dalam pemikiran kita, bahwa perempuan Indonesia adalah sosok yang kuat, tangguh, dan berdaya. Sosok yang berani bermimpi dan memimpin serta mewujudkannya. Untuk itu, perempuan di seluruh Indonesia, marilah kita saling mendukung, saling memotivasi, dan saling menginspirasi. Selamat Hari Ibu ke-93, Perempuan Berdaya Indonesia Maju. Beralih ke informasi selanjutnya pemirsa, Menteri Keuangan Republik Indonesia mengungkapkan bahwa pendapatan negara dari pajak mengalami peningkatan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi di Indonesia sudah mulai membaik dari pandemi COVID-19. Penerimaan pajak hingga November 2021 sudah mencapai 1.082,6 triliun, yang berarti sudah mencapai 88% dari target APBN. Sedangkan untuk pertumbuhan pajak dari bulan Oktober ke November mengalami kenaikan yakni tumbuh 15 menjadi 17%. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan penerimaan neto mayoritas jenis pajak terus membaik. Hal ini mencerminkan pemulihan ekonomi karena adanya penyerapan tenaga kerja hingga kembali beroperasinya industri. Selain itu, Menteri Keuangan juga mengungkapkan ada 4 komponen yang menopang naiknya penerimaan pajak hingga November 2021. Yakni komponen PPN dalam negeri, PPN impor, PPh badan, dan PPh 21. Tentunya keempat hal tersebut mencerminkan pemulihan ekonomi Indonesia pada tahun 2021. Cerita pemulihan ekonomi rakyat tadi dibantu dengan APBN, namun di sisi lain APBN juga mulai pulih dengan penerimaan negara yang tadi mengalami perkuatan yang luar biasa. Sehingga tahun ini kita mengurangi penerbitan utang kita hingga 263 triliun. Kita menggunakan sisa anggaran lebih yang mencapai 216 triliun tahun lalu, tahun ini akan mengalami penurunan di 31,6. Maaf, silpanya yang tahun lalu sangat besar digunakan sehingga kita mengurangi penerbitan surat berharga negara. Dan di sisi lain silpa tahun ini akan sangat jauh lebih rendah. Pembiayaan investasi yang sudah disalurkan tadi saya sudah sampaikan 116,3 triliun. Menutup informasi terakhir pemirsa, untuk dapat memberikan pemahaman dan juga sosialisasi kepada masyarakat, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia merilis buku saku dan juga jingle yang berjudul Mulai Dari Kamu. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo, Usman Kansong. Kementerian Komunikasi dan Informatika merilis buku saku serta jingle bertajuk Mulai Dari Kamu guna mengedukasi dan meningkatkan kewaspadaan masyarakat dari penyebaran COVID-19. Peluncuran buku saku dan juga jingle Mulai Dari Kamu itu didukung oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Komite Penanganan COVID-19, dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Dalam Negeri. Adapun beberapa hal yang mendorong buku saku itu diterbitkan, diantaranya potensi lonjakan kasus gelombang ketiga dari COVID-19. Dinamika kedisiplinan masyarakat terhadap kerumunan, ketaatan masyarakat pada penerapan protokol kesehatan, penemuan kasus varian baru yaitu varian Omikron. Peningkatan mobilitas masyarakat selama masa libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022, serta vaksinasi dosis lengkap yang belum merata di masyarakat. Atas dasar tersebut, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo, Usman Kansong berharap masyarakat dapat meningkatkan agar pentingnya
protokol kesehatan dan vaksinasi COVID-19. Ini adalah bentuk ikhtiar bersama dari pemerintah agar semua kalangan masyarakat bisa memahami kondisi terkini dan bisa saling melindungi satu sama lain. Silahkan manfaatkan dan sebarluaskan buku saku tanya jawab Nataru ini agar informasi bisa diterima lebih luas oleh masyarakat. Buku ini dapat diakses bersama dengan kompilasi informasi COVID-19 lainnya terkait Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 pada tautan s.id/Nataru 2021. Masker, ayo pakai masker. Mulai dari kamu, masker dan vaksin. Pemirsa, itulah informasi yang dapat kami kemas untuk Anda. Dapatkan pilihan informasi terbaru setiap harinya di kanal GPR TV atau melalui sosial media gprtv.id. Saya Mona Azarin Nisak, pamit, sampai jumpa.